Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengantarkan kita untuk dapat duduk bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita hadir di tempat ini dengan gema takbir sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Bertahlil la ilaha illallah sebagai wujud penguatan keyakinan kita bahwa tiada Rabb yang patut disembah kecuali Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Dan bertahmid untuk menetralisir diri dari sifat yang akan menghapus dan menggagalkan nilai dari semua amal kita, yang akhirnya yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha terpuji. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 13 jam dari waktu maghrib kemarin sampai saat ini, Ramadan yang agung telah meninggalkan kita. Ramadan yang mulia, Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Ramadan, bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah berlalu. Ketika berbicara tentang bulan Ramadan, maka tentu kita berbicara tentang bagaimana peningkatan amaliyah ibadah kita, termasuk berbicara tentang bagaimana kualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sendiri. Bagaimana kualitas ibadah saum kita, bagaimana kualitas qiyam Ramadan atau tarawih kita, bagaimana sholat berjamaah kita, infak sedekah kita, bacaan dan hafalan Al-Quran kita, seistiqomah apakah kehadiran kita di majelis-majelis taklim selama bulan Ramadan, dan begitupun amal-amal lain yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Namun di balik itu semua, ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, kadang kita tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa kehilangan, seakan sudah menjadi hal yang biasa. Ramadan datang dan pergi setiap tahun, terus seperti itu. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ketika Ramadan berlalu pun dan terasa begitu cepat pergi meninggalkan kita, maka hal ini pun harus menjadi bagian dari fokus perhatian kita, harus menjadi tadhiroh atau peringatan buat kita semua. Ramadan terasa begitu cepat pergi meninggalkan kita, waktu terasa begitu cepat berlalu. Tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu itu terasa lebih dekat. Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu itu terasa lebih cepat. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, fatakuna sanatu kasyahri, 1 tahun itu terasa oleh kita seperti 1 bulan.
Wa syahru kal jumu'ati, dan satu bulan itu seperti satu Jumat atau satu pekan. Wal jumu'atu kal yaum, dan satu Jumat atau satu pekan itu seakan menjadi satu hari. Wal yaumu kasa'ah, dan satu hari itu bagaikan satu jam. Terus digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Wasa'atu ka ikhtiraqis sa'afah, dan satu jam itu bagaikan api yang melahap pelepah kurma yang begitu cepat. Di dalam hadis lain dinyatakan waktu satu jam itu bagaikan sambaran kilat yang begitu cepat, sehingga perjalanan waktu itu terasa begitu cepat dari waktu ke waktu. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sa'ah berarti waktu yang pergi, hadir dan datang, yang selalu menjadi hal yang baru. Waktu yang telah lewat atau telah lalu tak akan pernah kembali. Waktu yang sekarang bukan waktu yang lalu, dan bukan pula waktu yang akan datang. Maka oleh karena itu waktu yang sekarang dan yang akan datang senantiasa selalu baru. Sampai-sampai waktu itu sendiri dalam kata hikmah dinyatakan, ya nabna Adam, wahai ibnu Adam, wahai seluruh manusia, kata waktu, ana khalqun jadidun, aku ini adalah makhluk yang baru, kata waktu. Wa ala amalika syahidun, dan atas seluruh amalmu, kata waktu ini, aku akan menjadi saksi. Fatajawad minni, maka kata waktu, berbekallah kamu sekalian dariku. Fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah, karena ketika aku, kata waktu, berlalu dari kehidupanmu, maka aku tidak akan pernah kembali. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain as-sa'ah atau waktu ini sering diartikan hari kiamat, kadang juga as-sa'ah atau waktu itu diartikan sebagai sebuah kematian. Kematian ini bersifat goib, karena kita tidak tahu kapan, di mana, sedang apa kita akan dijemput oleh kematian. Dan sering kematian itu datang dengan tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Ketika as-sa'ah dalam arti kematian datang, tidak akan ada manusia yang bisa menawar-nawar lagi. Kematian itu tidak bisa ditolak, begitu pula kematian itu tidak bisa diinginkan atau diharapkan. Tidak bisa ditunda ataupun ditangguhkan. Walikulli ummatin ajalun, kata Allah, bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap manusia itu ajalun, ada batas waktu kehidupan yang disebut dengan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, maka ketika ajal, ketika kematian itu datang menjemput kita, ketika Allah sudah menugaskan malaikat Ijrail untuk menyambut nyawa kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, maka kematian itu tidak akan bisa ditunda-tunda atau diakhirkan. Wala yastaqdimun, dan kematian itu tidak akan bisa didahulukan. Kita tidak bisa menginginkan dan berharap untuk segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus menjadi perhatian kita adalah jangan sampai ketika ajal, ketika kematian menjemput kita, ajal atau kematian itu menjadi sebuah penyesalan buat kita. Kenapa? Karena amal kita waktu hidup di dunia ini tidak maksimal. Karena amal kita waktu hidup di dunia ini asal-asalan. Amal-amal yang kita kerjakan itu lebih banyak amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah justru amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia ini malah justru mengundang dan menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang menjemput kematian kepadamu. Sampai-sampai orang tersebut berdoa dan berkata kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata orang tersebut, karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, orang tersebut akan berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Kata orang tersebut, fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Aku akan melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, dan aku tentu saja akan termasuk kepada golongan orang-orang yang soleh. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu akan datang dan hadir dengan tiba-tiba tanpa ada kabar berita, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Ketika asa atau waktu terasa lebih cepat, itu bukan karena Allah menambah atau menguranginya. Ketika waktu itu terasa lebih dekat dan terasa lebih cepat, bukan berarti Allah menambah dan mengurangi perputaran waktu di dalam kehidupan kita ini. Akan tetapi yang menyebabkan waktu itu terasa lebih cepat, karena di dalam diri kita itu adalah sebuah penyakit yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Wala yaqdifannallaha fi qulubikum alwahna." Kata Rasulullah, dan Allah akan benar-benar menanamkan dalam hati kalian adalah al-wahnu. Sampai-sampai para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahnu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena manusia itu terlalu cinta dengan dunia, dan manusia itu benci atau takut terhadap mati, sehingga karena terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta, dan takut akan mati, sehingga orang tersebut melupakan kehidupan akhirat dan fokus untuk mencari kehidupan dunia. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dinyatakan bahwa seluruh manusia itu akan mengalami masa tua. Akan tetapi masa tua itu akan tetap terasa muda karena dua hal. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yakbaru ibnu Adam wa yashibbu ma'ahu isnatani. Seluruh anak Adam, seluruh manusia itu akan mengalami masa tua dengan pertambahan umur, dengan perjalanan waktu. Usia kita itu semakin tua, tapi ketuaan itu akan terasa tetap muda, kata Rasulullah. Apa? Karena dua perkara, hubbul mal wa tulul umur. Ketika kita terlalu cinta dengan dunia dan kita berpikir bahwa hidup ini akan seterusnya, tidak akan bertemu dengan sebuah kematian. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita merasa waktu ini begitu cepat, maka kita akan dipertemukan dengan suatu waktu atau suatu hari, dan takutlah dengan hari itu di mana seluruh manusia akan kembali kepada Allah. Karena seluruh manusia nanti akan dipertemukan dengan Allah, akan berhadapan langsung dengan Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita waktu hidup di dunia ini. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, kata Allah, dan takutlah kamu akan suatu hari di mana dunia ini akan dihancurkan. Hari di mana dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di dalam gambaran surat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, dunia itu akan hancur. Gunung-gunung yang digambarkan dalam ayat-ayat tersebut, termasuk manusia-manusia, akan terhancurkan oleh angin yang ditiupkan oleh malaikat Israfil nanti. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah dengan suatu hari di mana manusia yang satu dengan yang lainnya pada hari itu tidak akan bisa untuk saling tolong menolong. Pada hari itu manusia hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Pada hari itu tidak akan bisa seorang pun, baik suami akan menolong istri, tidak bisa, ataupun istri menolong suami, orang tua menolong anak, ataupun sebaliknya. Pada hari itu anak tidak akan lagi pernah memikirkan orang tuanya. Yang dipikirkan hanya bagaimana saya bisa menyelamatkan diri dari kedahsyatan kejadian kiamat yang nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman, kata Allah, maka takutlah kamu sekalian dengan suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhaddu anlun wala yukhadu anlun walahum yungsorun, kata Allah. Pada hari itu manusia hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tidak memikirkan keselamatan orang lain. Suami tidak akan pernah memikirkan keselamatan istrinya, istrinya tidak akan pernah memikirkan keselamatan suaminya. Begitupun orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Karena yang dipikirkan bagaimana saya menyelamatkan diri dari azab atau dari kedahsyatan hari kiamat yang nanti akan terjadi. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kemarin baru saja meninggalkan kita bukanlah Ramadan di tahun yang akan datang. Jadikanlah waktu yang telah lalu sebagai pelajaran dan pembelajaran buat kita untuk kita melakukan reformasi dan rekonstruksi amal di saat ini. Dan bersiaplah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal itu di masa yang akan datang, yakni di saat kita nanti dipertemukan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan demi Ramadan telah kita lewati, maka mari aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bermuhasabah,
untuk kita berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini, di hari yang begitu menjadikan kita berbahagia ini. Mari kita bermuhasabah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, dan mari kita jawab dengan jawaban yang betul-betul penuh kejujuran. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa pada hari ini? Sudahkah kita betul-betul memaksimalkan untuk menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan? Sudahkah kita betul-betul meninggalkan segala apa yang telah Allah larang? Sudahkah kita memaksimalkan diri untuk istiqomah di dalam kesolehan? Dan sudahkah atau semaksimal apakah kebaikan yang kita lakukan terhadap orang tua kita sebagai anak? Termasuk semaksimal apa perhatian yang telah kita lakukan, yang telah kita berikan terhadap istri dan anak-anak kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Sudahkah kita menjalankan semua syariat yang telah Allah tetapkan? Maka untuk menjawab semua itu tentu saja sangat berat. Sangat berat rasanya untuk kita jujur dan menjawab atas semua pertanyaan itu. Namun sadar akan segala kekurangan, sadar akan segala kelemahan kita sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Kita yakin dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan rahmat dan hidayahnya. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini saya untuk bisa memberikan sebuah ilustrasi. Kita belajar dari makhluk lain yang telah Allah ciptakan. Kita belajar dan kita bercermin dari 3 hewan yang telah Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan bunglon, Ibu Uninga bunglon, Bu? Lonok. Ketika Ramadan ini telah berakhir, atau ketika Ramadan ini hadir datang menemui kita, maka akan hadir bunglon-bunglon yang ikut meramaikan hazanah atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kelompok ini akan ikut sholat berjamaah ke masjid. Ketika melakukan sholat tarawih, orang-orang ini akan melakukan sholat tarawih. Ketika berpuasa akan melakukan puasa. Tapi ketika Ramadan ini berakhir dan meninggalkannya, maka orang tersebut akan kembali kepada habitat dan komunitasnya sebagai apa? Sebagai bunglon. Kenapa? Karena bunglon itu salah satu di antara hewan yang pandai berkamuflase. Bunglon itu salah satu hewan yang begitu pandai untuk mencela putra, mencela putri. Bisa berubah. Kenapa? Karena bunglon itu ketika hinggap di daun yang hijau akan berwarna hijau. Ketika bunglon itu hinggap di daun yang kering dan berwarna kecoklat-coklatan, maka bunglon itu akan berwarna coklat. Maka ketika Ramadan ini berpisah dan meninggalkan kita, akankah kita menjadi manusia yang bersifat atau berkarakter seperti bunglon? Yang kedua, kita belajar dan bercermin dari ular. Ular ini adalah sebuah hewan yang begitu menakutkan. Apalagi ketika ular ini merupakan ular yang berbisa, akan menjadikan sebuah hal yang begitu membahayakan, bahkan mungkin mematikan. Ular ini sama pernah melakukan puasa dengan kita. Pada suatu saat ular ini akan terdiam karena melakukan puasa, tidak makan dan tidak minum. Dan suatu saat ular ini akan keluar dari kulit yang telah lamanya. Dan ketika ular ini keluar dari kulit yang telah lama, maka yang akan keluar apa? Yang akan keluar adalah ular itu sendiri. Ketika keluar dari kulit yang lama, tidak akan keluar menjadi hewan-hewan yang lain. Akankah kita ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Akankah kita ketika keluar dari bulan Ramadan, gambaran Allah, gambaran yang diberikan oleh Allah, kita ketika berpisah dengan bulan Ramadan tetap seperti manusia yang digambarkan oleh Allah seperti ular, tetap ditakuti, tetap membahayakan, tetap menjadikan orang-orang itu begitu geli dan menakutkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana ketika Allah memberikan sebuah pembelajaran bercermin dari ulat yang telah Allah ciptakan. Ulat ini akan melakukan puasa. Ulat ini tidak makan dan tidak minum. Dan ulat ini akan melakukan sebuah transformasi bentuk ulat. Ulat ini nanti akan melakukan sebuah proses untuk menjadi kepompong. Tapi ketika kepompong itu sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan, akan keluar sebuah makhluk yang begitu indah dan menarik dan semua orang akan mencintainya. Ketika ulat ini menjadi kepompong, maka yang keluar tidak akan menjadi ulat, tapi yang keluar akan menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni dan terbang, kemudian dicintai oleh banyak orang.
Dan yang menarik adalah ketika kupu-kupu yang keluar dari kepompong ini akan hinggap di pucuk-putik bunga atau putik-putik buah-buahan yang enak, yang kita juga manusia akan tentu sangat mencintainya. Maka ketika Ramadan ini meninggalkan kita, maka ketika Ramadan ini berpisah dengan kita, jadilah kupu-kupu yang indah beterbangan, berwarna-warni, yang dicintai oleh banyak orang. Aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, atas nama pribadi dan atas nama lembaga Jamiah Pimpinan Cabang Persatuan Islam, saya menyampaikan doa tahniah. Rabb taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian khutbah Id pada kesempatan kali ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya ilayal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.